Nah, di atas dahak. Ini gambar. Kalau posisinya ingat, kalau kita duduk maka di sini ada bronkus, ada percabangannya ya. Ada trakea, sini ada bronkus, percabangan di paru-paru. Bagian kalau posisinya di sini di atas, ini, maka kita posisi pasien ditidurkan. Tidur di sini, lalu kita lakukan pusat terapi dada. Supaya apa? Supaya dia turun. Karena sih kan mentok, ketika kita lakukan ini, maka dia akan turun masuk ke saluran nafas. Ya, bisa dibatukan atas. Atau kepalanya agak tinggi, kita tinggikan setinggi 15 sampai 30 derajat. Pas sudah lagi, ketika kita lakukan terapi dada, dia akan turun. Kalau posisinya ada di tengah, posisinya datar, tengah. Kalau dari kanan, maka dia posisinya di sini posisi datarnya, maka posisinya miring ke kiri. Jadi kita menjatuhkannya ke arah bronkus. Kalau posisinya di kiri, kita miringkan ke kanan. Ya, bagian depan. Kalau bagian belakang, tinggal dia kita sandarkan ke kita. Lalu kalau bagian sekutunya di bagian bawah, maka pasien ditinggikan di bagian abdomen ke arah dada. Diafragmanya kita tinggikan. Nah, nanti dia bikin ini. Kalau dia di bagian bawah basal paru, maka posisi pasien seperti ini. Karena bagian bawah kalau terdiri kan dia nggak bisa naik. Bagaimana kita mengalirkan si dahak tadi mengikuti gravitasi? Maka yang kita tinggikan, maka dia akan turun. Kita lakukan terapi dada. Begitu juga kalau dia sebelah kiri atau sebelah kanan begitu. Kalau bagian belakang bagaimana? Kalau bagian belakang bawah, anaknya suruh tengkurap nungging. Nah, ini ya, kepala salah satu, perut kita. Ya, bawah. Ini kalau dia di bawah di datar dua-duanya. Kalau dia di sebelah atas satu sebelah kanan ini. Ini kita angkat. Ya. Atau sebelah sana, kayak ini kita, nah, pasiennya kita. Ini. Di sebelah lateral, ini tinggal tangannya. Ya, ini dia, khusus yang bagian bawah kita kasih alas di bagian dia. Oke, ini untuk anak yang lebih besar kita menggunakan bantal. Kalau bayi-bayi kan belum bisa batuk, Bu. Memang belum bisa batuk, tapi hati-hati ketika kita lakukan itu dia akan keluar melalui hidung atau melalui lidah. Pada bayi lebih bisa, juga bisa. Pada bayi posisinya dengan pangku ya. Pangku. Ya. Kalau bagian atas kiri. Ingat pegang bayi ini harus satu garis lurus. Jadi begini tuh dia nggak masalah. Ya, nih bagian atas juga gini. Atau pada saat duduk, maaf gini. Nah gini. Ya, patah. Jangan begitu nanti patah. Ya, gini, turunkan lebih rendah sedikit. Kalau dia tengkurap, sandarkan dia di sini kita, jangan sampai lehernya menggantung kena. Nah, ini tahan. Ini, kalau dia di atas, dan di posisi kita, ini tidak mencekik, tapi di sini ini menahan. Ya, tahan, ini tahan. Oh iya. Kepala ke salah satu. Ini jempol jadi kuncing untuk kepala. Ini megang menahan supaya leher tidak terkulik keluar. Atau dia, kalau dia di bagian atas, kita bisa begini, taruh sini. Ya ini kan di kasur ya. Nah ini, kita taruh kaki.
enak sih bayi, nyaman. Nah biasanya nanti akan keluar dari dia nggak bisa batuk nggak bisa di kita suruh, tapi dia akan keluar. Nggak bisa. Sedang ya. Anaknya nggak ngerti. Itu pada si bayi. Jadi bayi perlu kita mainnya duduk atau di atas. Itu untuk wisata bidada. Nah, sudah kita sudah tahu posisi sekutu, kita katakan, katanya, anaknya sudah bisa batuk belum? Bisa tapi nggak keluar. Nah, kita ajarkan deh ikutin kata ya supaya bisa keluar ininya ya, dahaknya. Tarik nafas deh. Tahan 1, 2, 3 tiup. Kalau perlu ada balon kasih supaya semangat. Dada dari ini. Nah, ya. Tarik nafas nanti ya. Ya. Tarik nafas. Oh, jadi keluarkan nafas. Lagi. Tarik nafas. Ya, oke, tahan, keluarkan. Senang, ya. Udah 3 kali. Nah, sekarang pas ya, tarik nafas, tahan, keluarkan. Nah, gitu ya. Gitu ya. Kita lihat keluar nggak? Ya, dahaknya. Tarik nafas, bantukan, langsung kempes. Jadi dia semangat. Ya. Lagi sampai dia bisa. Yuk lagi tarik nafas. Ya, bantukan. Nah, ya. Udah batuk, nah keren, udah bisa ya. Sekarang juga latih. Baru kita lakukan fisioterapi dada. Kalau dia posisinya misalnya di atas, kasih minum air hangat dulu untuk cairkan, kasih minum hangat. Ya. Oke, minum hangat ya. Sekarang kita di sini di atas. Akan ini ya. Kalau tangan kita nanti ini sedikit ya, karena ketutup dadanya kan kecil. Ini aja. 30 kali. Tarik nafas terus ya. Ya, tarik nafas, lepasin tiup. Bisa tuh ngajak Tarik nafas lagi. Ya, tiup ya, tarik nafas tiup. Nah, ini batukin ya, tarik nafas. Batukin. Nah, gitu. Nah, nanti kan keluar. Ya, keluar ya. Oke, kita tuang. Itu enggak, cuma cahaya ini doang. Nah, buang sini deh. Tapi ini sudah kita isi cairan sampel atau lisol atau cairan desinfektan. Buang sini, ludahin. Udah. Nih, kita lakukan lagi. Yuk, lagi deh. Masih. Ada enggak ya? Auskultasi. Jadi jangan lupa ya, jangan kita sudah auskultasi ya untuk mengetahui letak sekutu. Auskultasi lagi suaranya. Sedikit lagi, masih ada dia ya. Ayo, kita lakukan lagi. Tarik nafas, tiupin. Ini 30, gantian. 30 ya. Tarik nafas, keluar, batukin. Nah. Keluarin, udah keluar, kita kasih ini. Kasih minum. Ya, minum hangat, oke, lega ya. Coba kita dengar taran lagi. Ya, bagus, suaranya sudah mulai bersih. Sudah selesai, pasiennya kita rapikan posisinya. Nah, nanti ingatkan ibu, nanti adiknya diingatin untuk batuk seperti itu ya. Ibu nggak apa-apa, ibu seperti ini aja, karena darahnya ada di sini. Tutup seperti ini. Ya, kalau anak yang besar, ini posisinya begini. Ini nggak sakit, kalau kayak gini sakit. Ya, ini sakit. Ini kalau begini nggak sakit. Ya, itu teknik fisioterapi dada dan batu efek.